50 negara. Kalau sebelumnya Indonesia pernah jadi tuan rumah itu di Bali, tapi tahun 2026 ini di bulan Oktober kami akan bawa acara ini di Jakarta. Dan halo, apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan berpikir jernih. Karena di dunia yang terlihat lurus, kenyataannya bergerak di banyak arah. Ada narasi resmi, ada fakta di balik layar, dan ada kepentingan yang saling berpotongan. Selamat datang di Paralel Lintas, tempat kita membedah peristiwa dunia dari jalur yang berbeda. Bukan untuk percaya, tapi untuk berpikir. Ekonomi global tahun 2026 sering digambarkan dengan satu kata, stabil. Inflasi disebut mulai jinak. Pertumbuhan dunia tidak runtuh. Pasar keuangan tidak lagi panik. Bank sentral tidak lagi menaikkan suku bunga secara agresif. Bagi pembuat kebijakan dan pelaku pasar, ini adalah kabar baik. Bagi laporan resmi, ini adalah tanda pemulihan. Bagi grafik dan tabel statistik, dunia telah keluar dari fase terburuk. Namun di luar laporan-laporan itu, di luar konferensi pers, di luar pidato ekonomi, ada realitas lain yang terus bergema. Hidup terasa tetap berat. Harga kebutuhan pokok belum turun, biaya perumahan tetap tinggi, pendidikan makin mahal, layanan kesehatan terasa makin sulit dijangkau, upah terasa tertinggal, rasa aman ekonomi menipis. Pertanyaannya menjadi sangat mendasar. Jika ekonomi global membaik, mengapa keseharian manusia justru terasa semakin rapuh? Untuk memahami kontradiksi ini, kita harus berhenti sejenak dari bahasa grafik dan kembali pada cara ekonomi bekerja dalam kehidupan nyata. Ekonomi makro berbicara tentang sistem. Manusia hidup di dalam sistem itu, tetapi tidak selalu diuntungkan olehnya. Selama puluhan tahun, indikator keberhasilan ekonomi diukur melalui pertumbuhan, inflasi, dan stabilitas keuangan. Ketika angka-angka ini membaik, diasumsikan bahwa kesejahteraan ikut membaik. Namun asumsi ini semakin kehilangan daya jelasnya. Inflasi yang turun tidak berarti harga turun. Pertumbuhan positif tidak berarti upah naik. Stabilitas pasar tidak berarti rasa aman sosial. Inilah akar dari rasa frustasi global yang makin meluas. Mari kita bicara secara spesifik tentang inflasi. Inflasi adalah laju kenaikan harga. Ketika inflasi turun dari 8% ke 4%, artinya harga masih naik, hanya lebih lambat. Harga yang sudah terlanjur naik hampir tidak pernah kembali ke posisi semula. Dalam praktik sehari-hari, inflasi yang terkendali berarti normalisasi harga mahal. Beras yang naik jarang kembali ke harga lama. Transportasi yang mahal menetap. Biaya pendidikan hampir tidak pernah turun. Layanan kesehatan terus menyesuaikan ke atas. Upah di sisi lain bergerak jauh lebih lambat. Kenaikan gaji sering tertunda, tidak merata, dan tidak mengikuti kenaikan biaya hidup secara penuh. Akibatnya, daya beli tergerus secara struktural, bukan sementara. Inilah mengapa banyak orang merasa bekerja lebih keras untuk hidup yang sama atau bahkan lebih sempit. Sekarang kita masuk ke kelompok yang paling sering diabaikan dalam narasi pemulihan, kelas menengah. Kelas menengah adalah tulang punggung ekonomi modern. Mereka adalah konsumen utama, pembayar pajak terbesar, dan penyangga stabilitas sosial. Namun justru mereka yang paling terjepit. Mereka tidak cukup miskin untuk mendapat banyak bantuan sosial. Mereka tidak cukup kaya untuk kebal terhadap inflasi dan kenaikan biaya hidup. Mereka hidup di zona abu-abu antara bertahan dan jatuh. Biaya perumahan menjadi contoh paling nyata. Di banyak negara, harga rumah dan sewa melonjak jauh lebih cepat daripada pendapatan. Memiliki rumah menjadi mimpi yang semakin jauh. Menyewa pun menghabiskan porsi pendapatan yang makin besar. Pendidikan yang dulu dipandang sebagai jalan mobilitas sosial, kini berubah menjadi beban finansial jangka panjang. Biaya sekolah, kursus, dan universitas meningkat, sementara hasilnya tidak selalu menjamin keamanan kerja. Dunia kerja sendiri berubah secara fundamental. Keamanan kerja diganti fleksibilitas. Kontrak jangka pendek dinormalisasi. Otomatisasi dan digitalisasi meningkatkan produktivitas, tetapi tidak selalu meningkatkan pendapatan pekerja. Secara statistik, kelas menengah masih layak hidup. Namun secara psikologis, mereka hidup dalam kecemasan permanen. Satu kejadian tak terduga, sakit, kehilangan pekerjaan, kenaikan harga, cukup untuk mengguncang stabilitas keuangan keluarga.
Inilah mengapa ketidakpuasan sosial tumbuh bahkan ketika ekonomi disebut stabil. Sekarang kita lihat perubahan global yang lebih besar. Globalisasi itu sendiri telah berubah wajah. Dunia sebelum pandemi dan konflik geopolitik besar mengejar efisiensi maksimum. Produksi dilakukan di tempat termurah. Rantai pasok direntangkan sejauh mungkin demi menekan biaya. Hari ini, logika itu bergeser. Negara-negara memprioritaskan keamanan, kemandirian, dan kepentingan strategis. Rantai pasok dipersingkat, produksi dipindahkan atau diduplikasi. Semua ini meningkatkan biaya. Artinya sederhana, dunia memasuki era biaya tinggi yang bersifat permanen. Harga mahal tidak lagi dianggap anomali, ia menjadi standar baru. Dan standar baru ini dibayar oleh konsumen, bukan oleh sistem. Pemulihan ekonomi global juga sangat timpang. Pasar keuangan pulih jauh lebih cepat daripada pasar tenaga kerja. Harga saham naik sebelum upah naik. Nilai aset pulih sebelum kondisi hidup pulih. Mereka yang memiliki aset, properti, saham, dan modal merasakan pemulihan lebih cepat. Mereka yang hidup dari upah merasakan pemulihan belakangan atau bahkan tidak sama sekali. Ketimpangan ini membuat pemulihan terasa tidak adil, dan ketika pemulihan tidak dirasakan merata, kepercayaan terhadap sistem ekonomi dan politik ikut tergerus. Sekarang kita bicara Indonesia secara spesifik. Indonesia sering dipuji karena stabilitas makronya, pertumbuhan terjaga, inflasi relatif terkendali, sistem perbankan cukup kuat. Namun di tingkat rumah tangga, cerita tidak sesederhana itu. Harga pangan tetap sensitif terhadap gejolak global, biaya hidup di perkotaan tinggi, upah tidak selalu mengikuti kenaikan kebutuhan. Banyak keluarga hidup dari bulan ke bulan tanpa ruang cadangan. Indonesia juga sangat terhubung dengan ekonomi global. Setiap guncangan harga energi, pangan, atau logistik cepat terasa di dalam negeri. Ketahanan makro tidak otomatis berarti ketahanan mikro. Tantangan terbesar Indonesia bukan menjaga angka, melainkan menjaga daya hidup rakyat. Masalah-masalah ini bersifat struktural. Produktivitas tidak tumbuh cukup cepat. Akses terhadap aset timpang. Lapangan kerja berkualitas terbatas. Masalah struktural tidak bisa diselesaikan hanya dengan inflasi turun atau pertumbuhan stabil. Tanpa perubahan struktural, ekonomi bisa terlihat sehat di atas kertas, sementara kehidupan sehari-hari tetap rapuh. Inilah dilema besar ekonomi global 2026, stabilitas tanpa keadilan. Sistem bisa stabil sambil membiarkan banyak orang tertinggal. Grafik bisa naik sambil rasa aman sosial menurun. Negara bisa bicara pemulihan sementara rakyat bicara bertahan hidup. Dan disinilah jarak itu semakin jelas. Ekonomi bukan hanya tentang angka, ia adalah tentang manusia. Tentang apakah kerja memberi rasa aman, tentang apakah masa depan terasa mungkin, tentang apakah hidup tidak sekedar bertahan.